Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Koko harap kalian semua sehat-sehat ya. Nah, kita akan memulai pembelajaran firman Tuhan kita di sekolah minggu hari ini. Meskipun sekolah minggunya hanya dari video, tetapi Koko harap adik-adik tidak main-main ketika mendengarkan firman Tuhan ya. Tetap serius mendengarkan firman Tuhannya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami dan memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu lagi. Tuhan, persiapkan hati kami, sehingga kami boleh mengerti isi dari firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di dalam hati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan kita hari Minggu ini diambil dari Keluaran pasal 1 ayat 6 sampai dengan pasal 2 ayat 10. Di Mesir ada seorang raja yang tidak mengasihi Allah. Ia adalah Raja Firaun. Ia juga tidak mengasihi umat Allah, yaitu bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa Israel tinggal di negeri Mesir. Nah, Raja Firaun melihat bahwa bangsa Israel ini sangat besar. Orang-orangnya juga semakin lama semakin bertambah banyak. Dan Raja Firaun pun tidak suka melihat hal ini. Oleh karena itu, Firaun membuat bangsa Israel menjadi budaknya dan membuat bangsa Israel bekerja sangat keras. Akan tetapi, meskipun bangsa Israel disiksa dan ditindas, jumlah orang-orang Israel tetap bertambah. Maka Firaun pun menyuruh prajurit-prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki bangsa Israel dengan cara melemparkan bayi-bayi itu ke sungai Nil. Akan tetapi, ada suatu keluarga Israel yang tinggal di Mesir dan sangat mengasihi Allah. Sang ibu melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Keluarga ini pun sangat bahagia. Tetapi mereka juga khawatir, karena mereka tahu bahwa prajurit Firaun akan mencoba untuk membunuh bayi mereka. Sang ibu pun berkata, "Kita tidak akan membiarkan prajurit Firaun membunuh bayi ini. Kita akan menyembunyikannya." Maka, untuk sementara waktu, keluarga ini pun menjauhkan bayi kecil itu dari para tetangga, teman, dan juga mereka menyembunyikannya dari para prajurit. Seiring berjalannya waktu, sang bayi pun bertambah besar. Keluarga ini pun tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menyembunyikan bayi ini berlama-lama lagi. Orang-orang di sekitar mereka pasti akan mendengar tangisan seorang anak. Ibu sang bayi pun memutuskan untuk membuat sebuah keranjang yang kuat dan aman. Ketika keranjang itu selesai dibuat, dengan hati-hati si ibu pun meletakkan bayi itu di dalam keranjang dan menyembunyikannya di antara alang-alang yang tumbuh di sungai Nil. Lalu, sang ibu pun pulang ke rumah. Ia meninggalkan Miriam, kakak dari bayi tersebut, untuk berjaga dari kejauhan. Ibu ini tahu bahwa Allah akan melindungi bayi laki-laki ini dari segala macam mara bahaya. Dan mujizat Tuhan pun terjadi. Di hari yang sama anak itu diletakkan di sungai Nil, anak perempuan Firaun datang ke sungai Nil. Ia melihat keranjang itu di antara alang-alang, dan ia menyuruh budak perempuannya untuk mengambil keranjang itu. Ketika sang putri membuka keranjang itu, ia melihat bayi yang tampan, dan hati sang putri dipenuhi kasih bagi anak laki-laki Israel ini. Segera Miriam berlari mendapati sang putri, dan ia pun berkata, "Apakah Tuan Putri mau saya carikan seseorang untuk membantu putri menjaga bayi ini?" Sang putri pun menjawab, "Ya, carilah." Kemudian Miriam pun pergi dan membawa ibu sang bayi. Sang putri pun memberikan kembali bayi ini kepada keluarganya sendiri untuk dibesarkan.
Sampai tiba waktunya bagi bayi itu untuk tinggal bersama dengan sang putri di istana Firaun. Ketika bayi itu menjadi lebih besar, ibunya pun membawa bayi itu kepada putri Firaun, dan bayi itu pun menjadi anak sang putri. Sang putri pun memberi sebuah nama khusus bagi anak itu. Namanya adalah Musa, yang berarti sebab ia diambil dari air di sungai Nil. Allah menjaga bayi Musa karena Allah mempunyai tugas khusus baginya untuk dilakukan di kemudian hari. Allah sedang mengerjakan rencananya untuk menyelamatkan umatnya, yaitu bangsa Israel, dari tangan orang Mesir. Pada waktu yang tepat nanti, Allah akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju tanah yang khusus untuk dimiliki oleh bangsa Israel. Allah menyelamatkan Musa dari kematian karena Allah hendak menjadikan Musa sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, jadi ingat ya adik-adik, Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kita di dalam kesusahan. Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian, sama seperti bayi Musa. Tuhan juga akan memelihara kita seperti itu juga. Sekian firman Tuhan dari Koko. Koko harap kalian semua boleh mengerti isi dari firman Tuhan ini. Dan ayat hafalan kita ya, yang diambil dari Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Siapa aja yang sudah hafal, boleh kirim videonya ke WA ya. Nanti Koko akan upload ke IG. Sampai jumpa lagi adik-adik. Koko harap kalian semua sehat terus ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.